Mohon maaf, tadi sempat terjeda lama. Ada gangguan sinyal di tempat saya ternyata. Oke. Ya. 8. Untuk jumlahnya berapa ya, Mbak? Siapa? Vina. Mbak Vina tuh yang mana? PJ-nya mana? PJ-nya mana, Mbak Vina? Mbak Vina. Kalau tidak salah PJ-nya Vian, Bu. Oh, Vian kok Vina. Vian. Vian mana Mbak Vian? Mbak Vian. Mbak Vian malah belum gabung. Jumlahnya berapa ya, Mbak? Semuanya. Kami ada 47 sepertinya, Bu. Berapa? 47. 47? 47, Bu. Oke, 47. Ini masih 35 ya yang gabung. Kita doakan semoga yang belum gabung bisa segera gabung agar bisa mendapatkan penjelasan di awal. Oke, saya lanjut di penjelasan RPP. Ya, di pertemuan kelima, nanti teman-teman akan bertemu dengan Willis lagi. Oh, ini belum di stop screen ya. Maaf, saya share lagi. Pertemuan kelima, ketemu dengan Bu Willis, masuk ke konsep kepenataan anestesi. Oh, nggak bisa di ini ya. Bentar. Sepertinya harus buka file lagi. Ya. Ini ada kendala dengan saya ada kendala dengan ini ya, teman-teman. Ada kendala dengan apa? Share screen-nya. Sebentar, saya coba lagi ya. Oke, karena tadi sepertinya ada yang salah. Nggak bisa ya. Ya.
Mohon maaf, ada yang terkendala ini. Sebentar. Share screen. Belum bisa ya. Belum bisa muncul. Udah muncul, Bu. Sudah muncul tapi tidak bisa saya gerakkan. Jadi sepertinya di Word-nya sempat hang ini tadi karena terlalu lama ya. Nah ini pas saya buka lagi nggak bisa. Oke, coba nanti, aduh, sebentar. Saya akali dulu. Masih sama ya. Jadi begini, seperti ini aja. Jadi dalam satu semester itu, kita akan bertemu dari 14 kali pertemuan sebelum UTS, ya. 14 kali pertemuan dengan jumlah pertemuan setiap minggunya 2 kali, ya. Jadi 2 kali sesuai jadwal yang sudah teman-teman lihat di Prodi. Nah, di 14 pertemuan tersebut kita fokus untuk membahas tentang teori-teori yang ada, ya, teori-teori keperawatan. Ya, teori-teori keperawatan anestesi, konsep ya, konsep-konsep di keperawatan anestesiologi. Di beberapa pertemuan nanti sudah ada tugas. Nah, kalau tidak salah di pertemuan kelima nanti itu dengan saya ada rancangan tugas 1. Itu nanti pembuatan tugasnya mengacu pada tugas yang memang sudah dibagi ya. Nah, untuk UTS tugas masih bersifat individu. Jadi sebelum UTS tugasnya masih bersifat individu. Nah, nanti setelah UTS baru ada penugasan secara kelompok. Nah, gimana Bu? Kok kelompok? Kan kita jauh-jauhan gitu. Gimana caranya? Jadi belajar dari beberapa angkatan kemarin, jadi dari selama daring, kami tetap menggunakan metode kelompok ini, tapi ternyata bisa, ya. Jadi di tugas kelompok itu teman-teman bisa membuat link grup gitu ya, grup WA kelompok kecil kalian. Nanti di situ kalian diskusikan apa saja yang harus dilakukan. Pembagian tugas, kemudian apa saja yang harus dilakukan, itu nantinya yang akan kami nilai. Dilihatnya dari mana? Dari pengumpulan tugas. Gitu. Ya. Semakin tepat waktu dan tugasnya itu sesuai dengan kriteria penilaian, itu semakin baik. Seperti itu. Ya. Jadi nanti silahkan teman-teman lihat di RPP, karena ini ternyata kok nggak bisa keluar lagi. Ini kayaknya saya salah masuk link apa ya. Jadi nggak bisa screenshot lagi ini. Coba ya. Nggak bisa. Nah, ini saya gerak-gerakan ternyata nggak bisa ke bawah. Nah, ini baru pertemuan kelima ya. Masih ada beberapa pertemuan yang belum saya jelaskan di sini. Nah, silakan nanti teman-teman baca
baca saja ya. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke saya. Di sini saya coba ingat-ingat di beberapa pertemuan nanti sudah ada tugas LKM, terutama dengan saya kalau nggak salah ya, tugas LKM membuat mind map ya. Nah itu masih sifatnya individu. Bagaimana cara penilaiannya? Dari rentang waktu yang saya berikan biasanya, mulai materi diupload sampai kemudian dikumpulkan, biasanya kami kasih jarak 1 minggu. Nah, nanti tugas yang sudah dibuat itu diupload di kantong tugas yang ada di Skalsa. Jadi teman-teman langsung upload tugas saja di situ ya. Semakin cepat semakin baik. Tapi tidak hanya cepat, tapi dari sisi isi dari tugasnya itu sudah sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh dosen seperti itu. Nah, acuan pengerjaan tugasnya nanti ada di ini apa namanya? Ada di rancangan tugas. Jadi nanti semuanya ada di rancangan tugas sehingga teman-teman nanti sudah bisa melihat bagaimana sih mengerjakan tugas kali ini. Nah, rancangannya ada di RPP di bagian bawah gitu ya. Oke. Nah, itu kemudian setelah UTS nanti akan setelah perkuliahan 14 pertemuan nanti ada UTS. Nah, setelah UTS itu nanti ada apa namanya? Setelah UTS ada praktikum. Nah, di praktikum ini teman-teman sudah mulai bekerja secara kelompok, ya. Nah, gimana cara kerjanya? Tadi sudah dijelaskan di awal. Kalian bikin grup, nanti komunikasinya di situ, ya. Saya rasa bisa kok, bisa, insya Allah bisa. Terus nanti saya minta ke Mbak Vina, ya, untuk membuat kelompok ya. Jadi dibagi 40 berapa tadi? 48. 47, Bu. 47 mahasiswa dibagi menjadi 9 ya. Dibagi menjadi 9. Kalau ganjil nggak apa-apa. Jadi mungkin ada yang 4, ada yang 5, seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, nanti di pertemuan praktikum kalian sudah mulai mengerjakan secara kelompok ya. Penilaian kerja kelompok juga sudah ada di RPP, penilaiannya sudah ada, tinggal kalian bisa memahami bagaimana cara kerjanya ya. Salah satunya tadi kriteria kerja kelompoknya dilihat dari tugasnya, rapi, sesuai dengan yang dikehendaki, dan pastinya tepat waktu seperti itu. Kalau ada yang terlambat, otomatis di Skalsa sudah nggak bisa diupload ya. Nanti bisa japri dengan dosen sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing seperti itu. Ya, oke. Saya rasa itu yang perlu saya tekankan di awal pertemuan kita kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya, silakan bisa disimak di video yang kami share di Skalsa. Tolong videonya disimak sampai selesai ya. Jangan ditinggal tidur. Jangan ditinggal gitu ya. Karena biasanya mahasiswa ternyata, jadi beberapa kali saya bikin video, sengaja tugasnya itu tidak saya tulis di Skalsa, tapi sudah saya tulis di videonya. Nah, ketahuan ada yang nggak menyelesaikan menyimak videonya sampai selesai, jadi nggak tahu kalau ada tugas gitu ya. Nah, ya biasalah mahasiswa ya ada yang seperti itu. Oke, itu ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Silahkan, ada yang perlu ditanyakan? Malu bertanya sesat jalan.
Nggak usah malu bertanya. Berarti jelas ya, kalau nggak ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas Saya apa mau belum? bertanya. Ya, silakan, Mbak. Silakan, Mbak Kirana. Saya Sofika Kirana mau bertanya. Ya, silakan. Kira-kira apa yang tidak boleh dilakukan kita saat pelajaran atau matkulnya Ibu Ita? Kayak Oh, sesuatu yang harus kita hindari gitu, Bu. sesuatu yang harus kita hindari. Pertanyaannya yang ini ya, pertanyaannya agak-agak gimana gitu ya. Jadi selama perkuliahan itu karena kalian daring itu sebenarnya kita nggak ada intervensi apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya belajarnya sambil main atau sambil apa, it's okay, terserah gitu ya. Yang penting ketika misalnya nanti kan materi itu kita share langsung di Skalsa ya. Kalian mau membukanya bangun tidur, membukanya malam, itu terserah. Termasuk juga dengan absen. Nah, absensi itu kan kami kasih waktu 1 minggu. Jadi kalau ada 1 minggu, sudah dikasih waktu 1 minggu, biasanya dari jam 7 sampai jam 23.55 itu ada yang lupa tidak absen, sampai kemudian 1 minggu berlalu, berarti dia memang kurang perhatian dengan aturan yang ada, ya. Jadi aturannya memang harus absen. Pertama, absen ada di Skalsa. Kemudian di materi itu berupa video. Video itu silahkan kalian simak, kalian pelajari. Kalau ada yang belum dimengerti, ada forum diskusi, ya kan? Di Skalasa itu kan ada forum diskusi. Nah, silahkan kalian bertanya di situ. Ya, bertanya ke siapa? Pastinya ke dosen yang mengupload materi di pertemuan itu. Misalnya dengan saya, berarti bertanya dengan saya di situ, diskusi. Namanya diskusi itu bukan hanya feedbacknya itu dari saya. Teman-teman yang lain, yang misalnya sama-sama melihat nih satu materi, sejarah keperawatan anestesiologi, sudah tahu nih materinya seperti itu, sudah paham, terus yang lain ada yang bertanya, silahkan bisa menimpali. Tidak harus menunggu dosen untuk menjawab. Seperti itu. Nanti saya dari forum diskusi itu, saya akan buka biasanya baru, oh ya, ada yang sudah menanggapi misalnya. Misalnya Mbak Kirana tanya gitu ya, sejarah keperawatan anestesiologi. Terus ternyata Mbak Yuni Karina sudah paham, ya dijelaskan di forum itu. Nanti dari forum itu saya baca, oh iya, ya sudah bagus Mbak Yuni misalnya. Atau saya tambahkan jawaban yang lainnya seperti itu, ya. Jadi karena memang kondisinya seperti ini kan nggak mungkin nge-zoom terus. Ini juga ternyata kan, ini ada beberapa yang ngechat, ternyata memang nggak ada sinyal gitu ya. Nah, harapannya dengan kalian melihat video pembelajaran yang ada di Skalsa, kalian bisa belajar mandiri, ya. Sekali lagi, ini adalah adaptasi new normal, ya. Sebenarnya nggak normal, tapi kita menormalkan gitu ya. Kita berusaha menormalkan, kita berusaha menjadikan ini sebuah habits. Mau bagaimana lagi seperti itu, ya. Nanti kalau memang dirasa perlu pertemuan Zoom, nanti akan dijadwalkan selanjutnya seperti itu. Jadi nggak ada pantangan ya Mbak ya, maksudnya pantangan khusus itu nggak ada Mbak Kirana. Uh, saya rasa dan dosen-dosen lainnya juga sudah percayalah pada kalian ya, sudah lebih dewasa, bukan anak SMA lagi, ya, bukan anak SMP lagi yang ibaratnya harus bahasa Jawanya itu dioprak-oprak gitu ya, disuruh-suruh, ayo kamu belajar ya. Pastinya kalau sudah besar kan, sudah mahasiswa, gaya gaya belajarnya akan lebih bisa dipahami oleh diri sendiri. Oh, saya lebih paham kalau seperti ini, kalau seperti itu ya. Oke, gitu Mbak Kirana? Sudah menjawab? Baik,
Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Sudah paham ya? Saya Bu mau bertanya, Oh iya, silakan Mbak Melinda. Bu, misalnya kita kan dari daerah 3T ya Bu, Mm-mm, di sini jaringannya kan masih kurang normal. mm-mm. Terus kalau misalnya ada tugas nih Bu, terus misalnya 2 hari dikasih waktu sama dosen, tapi jaringannya 2 hari hilang. Apakah kita bisa kumpul setelah 2 hari itu, nanti jaringannya normal lagi Bu? Ya, itu yang kami antisipasi dari awal. Oke, sudah pertanyaannya? Iya Bu. Ya, itu yang dari awal sudah kami antisipasi, oleh karenanya dari Prodi kita memberikan waktu 1 minggu, ya, 1 minggu. Dan dari awal pun baik Kaprodi dan juga organisasi profesi menghendaki tidak terlalu banyak tugas, ya. Kan selama 1 semester kalian yang tugas yang dikumpulkan secara LKM itu hanya 3 saja, itu nggak lebih. Dan itu pun kelompok ya, yang di setelah UTS itu kelompok. Jadi saya rasa itu sudah sangat ringan. Kalau kondisi offline, bisa banyak sekali tugasnya, ya. 1 mata kuliah ya. Nah, lain lagi ceritanya kalau digabung dengan mata kuliah yang lain gitu. Karena tadi pertimbangannya kan sinyal, mungkin terkendala sinyal dan sebagainya. Kalian secara komunikasi pastinya akan membutuhkan waktu ya, seperti itu. Untuk itu tugas absensi itu kita kasih waktu 1 minggu. Harapannya kalian sudah bisa mengakses semua mata kuliah yang kami berikan via Skalsa. Seperti itu. Oke. Ya, gitu Mbak Melinda. Jadi ada waktu seminggu ya. Iya Bu. Nggak mungkin kita kasih 2 hari, nggak mungkin. 1 minggu. Iya Bu. Ya, lanjut. Silakan. Ada yang bertanya? Bu, saya mau bertanya, Iya, Mbak Indi, silakan. apakah abis ini kita mau isi absen? Oh, absen sudah oke ya. Untuk 2 kali pertemuan, silakan kalian sudah bisa absen. Karena kan minggu ini harusnya kalian 2 kali ya, 2 kali pertemuan. Nah, habis ini silakan kalian kunjungi Skalsanya. Kalian sudah bisa absen. Di pertemuan pertama dan kedua sudah saya setting 1 minggu sampai tanggal 28 ya. Jadi maksimal tanggal 28 harusnya kalian sudah absen di pertemuan pertama dan kedua. Nanti pertemuan ketiga ketemu dengan Bu Wilis. Nanti Bu Wilis yang nanti yang akan menyeting absensinya. Ya. Oke. Jadi sudah bisa ya. Nah, saya lupa Bu. ngasih tahu. Kalau kelas yang lain sudah oke. Ya. Untuk materi saya, mohon maaf yang materi kedua nanti mungkin masih proses ya, ada beberapa materi yang saya tambahkan, tidak seperti tahun kemarin, jadi memang sudah ada pembaharuan, jadi mungkin belum bisa saya upload hari ini, tapi setidaknya materi pertama sudah ya, materi pertama sudah bisa kalian pelajari nanti. Oke. Ya. Ada lagi? Begitu Mbak Indi? Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Ada lagi yang bertanya? Ada yang ngantuk ya? Ini yang di luar Jawa, jam berapa ini? Ada yang sudah sore ya di sana ya? Sudah jam 3, Bu. Oh, jam Jam 3. Oh, di sini baru jam 2 ya. Jam 2 lebih. Jam apa Ibu? Iya. Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan saja ya. Cukup? Oke. Cukup, Bu. Baik. Ya, Bu. Ya, Bu. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa diterima, dipahami, dan nantinya selama perkuliahan 1 semester ke depan, untuk mata kuliah KDK bisa
saling membantu, bisa saling bekerja sama. Saya juga butuh kerjasama dari kalian, ya karena anestesi ini 4 kelas, ya paling Izin bertanya, banyak, Bu. paling banyak luar biasa, paling banyak. Izin Semakin bertanya. kesini, iya, jadinya memang Ibu, butuh konsentrasi, terutama dari pengajarnya, ya. Oke, Ibu, izin bertanya, Bu. oh izin bertanya, ada yang bertanya. Ya, seperti tadi yang Melinda bahas tentang jaringan itu, Bu. Kalau seandainya melihat absen yang belum kita absen itu lewat mana ya, Bu? Absen itu di daftar kehadiran. Di ini, Mas, di Skalsa. Udah lihat Skalsa belum? Sudah, tapi Sudah. ini seandainya seperti hari apa, mata kuliah apa yang kita belum absen atau mana begitu, Ibu? Di Oh, bagian mana lihatnya? ya itu jeli-jelinya kalian ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Oh ini hari ini ada mata kuliah KDK. Lupa belum ini ya, belum absen gitu ya. Nah, itu harus dilihat karena ada waktu 1 minggu. Jadi kalian cek-cek aja. Buka-buka Skalsa gitu ya. Buka-buka Skalsa dulu. Jangan lupa, jadi begitu buka Skalsa, sesuai jadwal mata kuliahnya, sudah di setting belum sama dosennya. Nah, kalau belum, PJ silakan menghubungi. Ya, misalnya saya lupa, silakan hubungi, nanti saya buka. Nanti dari PJ, kasih tahu ke semua anggota kelas, oh sekarang sudah bisa di absen. Absennya udah dibuka. Absen itu saya buka dari jam 7, kalau saya loh ya, kalau saya. Dan ini arahan dari Prodi semuanya untuk semua dosen. Absen dari jam 7 sampai jam 23.55. Jam 23.55. Iya. Jadi insya Allah nggak, kalau kalian jeli, nggak bakalan itu namanya ada yang tertinggal seperti itu. Ya. Oke. Dicek-cek aja, misalnya kalau bisa kalian bikin tabel sendiri ya, setiap hari dicentang-centang kalau mau agak repot gitu ya. Baik, Bu. Terima Yang kasih, Bu. ngeceknya itu kan bisa, Mas. Ngeceknya di Skalsa, tinggal diklik-klik itu. Jadi ada pelaporannya. Kalau ada yang belum absen, nanti kelihatan di situ. Oke? Ya, Ya, Bu. cukup Terima kasih, ya. Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini. Silakan, misalnya nanti setelah ditutup kok ternyata masih ada pertanyaan, bisa dikirim ke Mbak Vina, nanti melalui Mbak Vina bisa ditanyakan ke saya. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, antusiasmenya dan kerjasamanya saya hargai sekali. Semoga semangat ini jangan sampai turun ya, sampai nanti kalian di wisuda. Ya. Amin. Amin. Baik, Amin. terima kasih. Amin. Saya tutup. Terima kasih, Bu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Selamat siang. Sampai ketemu lagi di warahmatullahi Zoom. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya maaf ya. Ya, Bu. Tadi, Bu.